Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini saya akan membahas IHSG dan juga beberapa emitennya. Ya, soalnya kita ketahui bahwa IHSG hari ini yang awalnya pada pembukaan sempat terjun lebih dalam lagi, tetapi pada sesi 1 dan 2 pun kita ketahui bahwa IHSG kita kembali menguat dan bahkan pada sesi akhir 2 terus bertahan di zona hijau ya. Nah, sebelum saya analisa, saya ingin disclaimer dulu ya, soalnya saat ini kondisi saya sedang dinyalakan genset, jadi suaranya mungkin cukup berisik ya. Saya jadi ingin mohon maaf untuk kualitas video dan juga suaranya mungkin akan terganggu. Ya saya berharap pesan ini masih pesan-pesan dari yang saya akan sampaikan masih bisa tercapai ya. Oke, jadi kita langsung aja bahas IHSG, kita update aja. Nah, jadi untuk pergerakan IHSG hari ini menurut saya kita lihat ya dari histogramnya pun sudah ada tanda-tanda perbaikan, walaupun kita lihat secara garisnya pun masih terjun ke bawah ya. Nah, menurut saya dari IHSG ini seperti technical rebound ya kalau menurut saya, soalnya kita lihat bahwa dari stokastiknya pun emang IHSG ini udah belakangan ini sudah di zona oversold ya. Jadi emang suatu saat pasti akan adanya technical rebound, dan hari ini menurut saya ini semacam technical rebound, soalnya kalau kita lihat bahwa dari pergerakan IHSG pun candle-nya pun masih di bawah MA5 ya, bahkan masih di MA5. Jadi ini menurut saya masih downtrend-nya masih terlihat, dan belum ada tanda-tanda dia mau reversalnya masih belum secara solid ditunjukkan. Nah, kita juga lihat dari per 4 jamnya pun juga sama ya, ini dia membaik ya, soalnya emang dari kemarin dan juga hari ini kita lihat bahwa IHSG kita cukup tertahan, dan ini menurut saya seperti technical rebound ya. Kita juga bisa antisipasi dari 4 jamnya ini sudah dari MACD-nya akan seperti ada tanda-tanda mau golden cross ya, tapi belum terkonfirmasi. Nah, tapi secara stokastik kita lihat bahwa ini sudah udah cross lagi ya. Jadi awalnya dia sempat naik tapi cross lagi, jadi ini ada seperti dead cross lagi di stokastiknya ya. Jadi kalau kita lihat stokastiknya terus masih mengalami penurunan, garis MACD-nya pun masih menurun, walaupun kita lihat bahwa di sini sudah ada tanda-tanda crossing ya. Jadi kalau menurut saya IHSG ini masih cukup rentan, terutama kalau kita lihat dari perdagangan sesi 2 ya, pada post marketnya pun kita lihat bahwa IHSG-nya dia sempat turun lagi ya, post marketnya ya. Masih di zona hijau, tapi kita lihat bahwa mengalami penurunan. Jadi itu yang kalian harus antisipasi dari pergerakan IHSG. Oke, jadi untuk selanjutnya kita langsung bahas selanjutnya itu TINS ya. Nah, jadi dari video saya sebelumnya kan saya bilang TINS ini sudah tembus level supportnya ya, dan tembusnya ini nggak main-main, cukup dalam ya, waktu itu sempat minus 4,42%. Nah, jadi saya pikir ini, TINS ini kayak gagal reversal ya, padahal dari teknikalnya ini sudah menunjukkan tanda-tanda reversal, bahkan di MACD dan juga dari money flow index-nya kedua-duanya menunjukkan reversal. Nah, tetapi pada perdagangan hari ini ternyata TINS berhasil rebound dengan kenaikan luar biasa ya, kenaikannya hampir 6,27% ya. Jadi menurut saya hari ini baru ada tanda-tanda reboundnya baru muncul dari pergerakan harganya ya. Nah, jadi saya recap aja, kita lihat bahwa dari pergerakan MACD-nya dan juga money flow index-nya ini sudah terus mengalami kenaikan ya, tetapi waktu itu harganya terus turun bahkan sampai sempat tembus support. Jadi ini yang bikin kita cukup kaget dan bikin khawatir ya untuk pergerakan TINS. Nah, tapi pada hari ini ternyata dia berhasil rebound. Nah, tapi yang saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa ini kita lihat ya, bahwa walaupun TINS hari ini naiknya cukup luar biasa, kita lihat bahwa TINS ini pada penutupannya tuh masih tertahan di level support sebelumnya, yaitu menjadi resist sekarangnya ya. Jadi kita lihat bahwa harganya masih bertahan di level resist ini. Nah, jadi kita pantau aja untuk pergerakan TINS ya. Kalau besok TINS lanjut naik ya dan tembus level resistnya dan berhasil bertahan di atas resisten ini, kemungkinan besar reversalnya ini terkonfirmasi ya, soalnya dari MACD dan juga dari money flow index-nya, dan dari pergerakannya pun, dari pergerakan harganya pun menunjukkan ada tanda-tanda reversal ya, soalnya dia tembus resist, kemungkinan besar TINS akan berbalik arah. Itu yang kita perlu antisipasi dari TINS. Oke, jadi kita bahas temannya lagi ya, ini salah satu trio macannya, Antam, yang hari ini mengalami kenaikan juga. Nah, ini sebenarnya Antam ini juga mirip ya seperti TINS. Kita lihat bahwa walaupun hari ini Antam ini mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya, 5,9%, tetapi kita lihat bahwa Antam ini masih tertahan di level resistennya ya. Kita lihat bahwa pergerakan Antam tidak bisa nembus
level di 2330-nya. Jadi kalau menurut saya kalian tetap berwaspada aja ya. Maksudnya ini belum ada tanda-tanda breakout. Jadi menurut saya belum terkonfirmasi bahwa Antam ini mau rally. Tapi ini udah a good start ya, soalnya kita lihat bahwa Antam sudah berkonsolidasi cukup lamanya di zona ini dan saat ini ngetes ulang level resistennya. Kalau misalkan Antam berhasil tembus level resistennya dan bertahan ya, bukan kayak gini ya. Kalau ini kan kita lihat dia break terus lanjut besoknya langsung ARB, jadi ini false breakout ya. Nah, yang kita perlu antisipasi ini adalah Antam ini harus berhasil break resistennya dan berhasil bertahan di atas resistennya ya. Which is kalau kita lihat nih sebenarnya ini di garis MA20-nya nih ya, ini udah tembus MA20-nya dan dia harus berhasil bertahan di atas garis MA20 dan juga resistennya untuk mengkonfirmasi bahwa Antam ini mau berbalik arah untuk melanjutkan fase uptrend-nya ya. Jadi untuk Antam ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas konstruksi ya. Saya akan bahas salah satunya aja ya, WSKT, soalnya saat hari ini saham-saham konstruksi kompak naik cukup luar biasa ya. Nah, jadi untuk WSKT ini kita kalau lihat ya awalnya kan saya update ya bahwa WSKT ini sudah tembus level supportnya dan dia mengalami penurunan lebih dalam ya, dan terus mengalami penurunan. Nah, hari ini kita lihat bahwa WSKT ini berhasil naik cukup lumayan. Dan tetapi kalau kita lihat dari teknikalnya pun nih, dari MACD-nya sebenarnya baru ada satu bar dari per day-nya yang menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan dan garisnya pun masih terjun ke bawah ya. Ini kita lihat dari per day-nya pun emang MACD-nya WSKT ini udah di zona oversold. Jadi kita sangat kemungkinan cukup besar bahwa WSKT akan mengalami rebound dan ternyata hari ini ada mengalami rebound ya. Nah, terus kita lihat dari 4 jamnya pun juga sama ya. Kita lihat dari garisnya pun belum ada tanda-tanda divergence. Ini kita lihat dari dari MACD-nya pun juga nggak terlalu solid ya, harganya terus turun, tetapi money flow MACD-nya masih minus 23, nggak ada kenaikan, walaupun MACD-nya sama sih ya, itu yang kita perlu lihat. Tapi menurut saya dari MACD-nya pun masih mengalami penurunan dan saat ini emang WSKT ini money flow index-nya di zona oversold, jadi sangat mungkin mengalami technical rebound dan hari ini pun menurut saya ini adalah technical rebound ya. Walaupun yang kalian perlu antisipasi lihat ini adalah kita lihat bahwa pada candle 4 jam ini kita lihat bahwa ini menunjukkan pattern mirip seperti bullish hammer candle dengan candle selanjutnya mengalami kenaikan ya. Dan ini kita lihat volumenya bahkan di atas average volumenya. Jadi ini yang cukup menarik, tetapi sebenarnya saya kurang terlalu suka menggunakan candle pattern dengan time frame per 4 jam ya. Soalnya menurut saya kurang terlalu reliable. Nah, tapi dari 4 jamnya ini juga sudah mirip-mirip menunjukkan bullish hammer candle. Ya, kita lihat aja perdagangan besok. Kalau misalkan WSKT ternyata lanjut hijau lagi, dengan volume yang luar biasa, mungkin kita bisa antisipasi WSKT mau berbalik arah berdasarkan candle pattern-nya ya. Oke, jadi untuk hari ini highlight-nya mungkin itu ya. Soalnya rata-rata saham-saham yang cukup umumnya seperti konstruksi dan juga nikel ini yang mengalami kenaikan hari ini. Next-nya kita akan bahas saham sesuai request ya. Kalau nggak salah ini BBSI, ya ini Bank Bisnis Internasional ya pertama. Oke, jadi untuk BBSI ini kita lihat bahwa hari ini mengalami kenaikan lebih lanjut ya, yang sebelumnya dia sudah naik cukup pesat. Nah, yang soalnya ini sahamnya saya lihat perdagangannya nih kayak ada riwayat-riwayat kayak bekas digoreng ya. Jadi kita ambil time frame per jam aja. Nah, ini kalau kita lihat per jamnya, ini yang kalian harus waspada dari BBSI ya, kalau menurut saya. Kita lihat bahwa perdagangan hari ini pun dia nggak nyampe arah, hanya nyampe kenaikan 20% ya, kalau nggak salah. Sebentar. Ya, 20% kan ya. Nah, jadi kita lihat bahwa dengan kenaikan ini sudah mengalami pelemahan nih, kalau kita lihat ya. Nih, lihat MACD-nya. Walaupun harganya dia terus tertahan di zona yang di level yang sama, tetapi MACD-nya sudah mengalami pelemahan ya. 3 jam histogramnya sudah menunjukkan pelemahan. Sama menurut saya dari money flow index-nya yang awalnya dia 100 ini sudah mencapai 97 padahal levelnya di sekitar yang sama. Jadi kalau menurut saya pertama money flow index-nya udah sangat overbought, udah sampai 100. Jadi menurut saya ini udah salah satu indikator untuk kalian boleh TP soalnya udah sesuai target. MACD-nya pun sudah mengalami pelemahan di 3 jam sebelumnya. Jadi menurut saya ada yang kita perlu khawatir adalah ada kemungkinan BBSI ini bisa mengalami pelemahan. Jadi itu yang kalian harus waspada. Apakah bisa naik lagi? Bisa saja, soalnya tidak ada yang tahu ya. Jadi tapi yang saya perlu ingatkan adalah kalian harus TP secara berkala. Kalau misalkan kalian udah nyampe segini,
TP beberapa, misalkan 70% dari lotnya, sisa 30%-nya untuk mengantisipasi kalau besok di sesi 1 masih bisa loncat kembali. Oke, jadi untuk BBSI sekian. Yang terakhir kita akan bahas BKSW ya. Jadi ini emiten yang saya sebelumnya pernah bahas di video saya sebelumnya. Saya bilang bahwa BKSW masih tidak menunjukkan tanda-tanda reversal ya. Jadi emang akhirnya dia terus mengalami penurunan. Dan kita update hari ini pun kita juga masih sama ya. Dari money flow index-nya belum ada tanda-tanda kenaikan nih, masih datar flat ke bawah walaupun udah beberapa hari yang lalu ya. Kita juga lihat MACD-nya menurut saya tidak bisa digunakan walaupun kita lihat ini udah tanda-tanda dia mau golden cross. Kenapa? Soalnya kalau seperti saya sering bilang bahwa kalau pada ARB MACD-nya tuh dia bisa membaik secara sendiri. Jadi ini tidak bisa digunakan. Money flow index-nya tidak ada tanda-tanda perbaikannya. Jadi kalau menurut saya BKSW ini masih ada potensi untuk mengalami pelemahan. Terus kita lihat aja dari pergerakan brokernya pun ya, ini sebentar yang hari ini. Nah, hari ini kita lihat bahwa yang guyur ini MG. MG ini mungkin kalau kalian sering nonton video saya sering menyebut broker MG ini. Dan hari ini pun MG menjual barangnya semuanya ya. Yang nampung siapa? Kita lihat YP. YP itu Mirai Asset. YP ini biasanya terkenal sebagai broker retail. Jadi retail ini banyak yang nampung, tetapi bandarnya sudah membuang barangnya. Jadi ini bukan tanda yang bagus ya untuk pergerakan harga saham. Kalau misalkan kalian masih mau antisipasi, sahamnya bisa naik. Nah, kita lihat dari per minggunya pun juga sama ya. YU sudah selama 1 minggu ini sudah guyur habis-habisan nih. YU ini juga setahu saya ini adalah salah satu broker bandar dan yang nampung ini SA. Nah, sama YP ya. Nah, SA ini saya kurang terlalu kenal, jadi mungkin retail atau yang mana ya saya kurang tahu juga. Tetapi kalau YU ini bandarnya sudah membuang barang ya dalam 1 minggu terakhir, ini bukan tanda-tanda yang bagus untuk BKSW. Jadi kalau menurut saya BKSW kayaknya masih ada potensi untuk mengalami pelemahan ya, soalnya belum ada tanda-tanda ada akumulasi dan belum ada tanda-tanda broker bandar yang akan masuk. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Mohon maaf ya, mungkin kualitas videonya saat ini mungkin akan sangat terganggu dengan suara gensetnya. Semoga pesan-pesannya dan juga informasinya masih bisa tersampaikan kepada kalian. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.